Ya, selamat sore semuanya. Tahun dan tahun 2024. Ini ada film Kiamat tahun 2012. Jadi sudah 12 tahun tanpa terasa film itu berlalu. Ya. Nanti tahun 2045 tahun emas bagi Indonesia. Kalau pilihnya benar presidennya, benar ya. Kalau enggak nanti nggak tahu. Kembalikan katanya Pak Joko kembali dulu seperti di polisi. Dan dulu ya Pak, isinya ya. Ya, masih dalam perenungan saya saudara ya, seperti kemarin untuk tahun saya menyampaikan tentang masih ingat ya? Ada yang masih ingat? Baru kemarin minggu. Ada yang masih muda? Ada Dopres. Masih ingat ya? Yang diingat nanti herek-herek. Zaman saya kecil main namanya herek-herek. Ya. Dulu main herek-herek itu wah kalau menang dapat brem yang besar gitu dalam dulu saya kecil ya. Wah bangkrut itu yang bakulan itu kalau kena yang bremnya besar. Kena lagi wah bukan dia. Masih ingat itu apa? Masih ingat apa yang saya sampaikan? Tapi yang jelas masih ingat ya. Saya menanggapi itu wah bisa. Ya. Saya bercerita tentang Maria. Ya. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Ya. Saya sedang merenungkan itu saudaraku dan beberapa kali saya sharing sama teman yang saya jumpai. Mereka menangkap satu hal yang menyiapkan hati mereka untuk dia. Tidak apa-apa. Kalau aku memang berkata kau hamba Tuhan dan aku harus kehilangan segalanya dalam hidupku yang Tuhan tidak berkenan, aku mau. Ada satu hukum di dalam perjanjian lama yang tertulis di dalam kitab Keluaran yang dibahas Tuhan tentang budak. Ya. Kalau ada seorang budak ya, dibeli sama tuannya, kemudian budak itu dikasih istri sama tuannya, dan mereka menikah dan punya anak-anak. Kemudian kalau tiba tahun pembebasan budak itu, ya saudara lihat, ingat, kalau budak itu dibebaskan, dia boleh keluar, tapi istri dan anak-anaknya yang diberi tuannya tidak boleh dibawa keluar sama si budak. Ya. Kemudian aturannya dibuat sama Tuhan begini. Kalau budak ini ngomong sama tuannya, Tuhan, aku sangat cinta kepada Tuhan. Dan aku mencintai istri dan anak-anakku. Dan aku mau tetap jadi budak daripada tuanku. Itu sama tuannya budaknya dibawa. Tidak dijelaskan secara rinci dibawa ke bait Allah atau di rumah saja. Tapi yang jelas telinganya si budak ini tempelnya gini tiang pintu itu terus dipaku. Dide bahasa saya paku ngelipan gitu anehnya. Dide. Ya, tempelnya gini tiang pintu terus ditindih, yang tindih pakai paku gini. Udah bolong. Dan Alkitab mencatat budak itu akan menjadi budak seumur hidupnya mengabdi pada Tuhan. Itu aturan yang Tuhan buat. Nah, waktu saya merenungkan itu, kenapa mesti telinga? Kenapa
perempuan-perempuan kalau ditindik kok di telinga. Tapi ada yang di hidung ya, ada yang di hidung, di India itu hidung. Nah, kamu mau geser di hidung? Gundelnya begini. Kamu kok saya kan neko-neko ilah ditindik, ya lah. Orang gundelnya ditindik, orang setengah mati. Saya waktu merenungkan kenapa telinga. Ini jelas sekali menggambarkan bahwa kalau saudara dan saya menjadi budaknya Tuhan, itu telinga kita ini harus suka mendengar apa yang Tuhan ngomong. Setuju ya? Makanya Maria itu begitu dia ngomong, aku hamba Tuhan. Yang melanjutkan, jadilah perkataanmu. Jadilah menurut perkataan, bukan perkataanku, bukan mauku, bukan keinginanku, bukan kehendakku, bukan pikiranku. Ya saya kemarin wah berat sekali saudara. Saya mengulang ini kenapa? Karena ini tahun ini saudaraku ya. Kalau saudara mendengarkan telingamu itu mendengarkan suara Tuhan, percaya hidupmu akan mengalami proses-proses yang kadang tidak menyukakan. Tujuannya apa? Melalui proses itu saudara dan saya dilatih untuk berkata, ya Tuhan, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Setuju? Menyenangkanmu, senangkan. Kalau saudara memberikan telingamu itu ditindik, panjang, kau pasti sangat suka menyanyi. Amin. Tujuanku adalah perkataanmu itu jadi dalam hidupku. Lah setiap tahun coba kita kalau bahasanya di TV itu kalau akhir tahun ada namanya kaleidoskop, benar ya? Ya, mereview peristiwa mulai Januari sampai Desember apa yang terjadi dalam hidup masing-masing. Apakah engkau dan saya semakin merindukan perkataan Tuhan jadi dalam hidupmu? Atau kita sakar-karpe dewi? Budak, saya ngomong tidak ada hak, tapi kita ini budak mendagel. Bukan dagel, apa duga, bukan dagel, dan dagel itu lucu. Duga tahu nggak duga? Nggak tahu. Duga itu bahasa Jawa Timur ya. Duga ini nggak tahu sebenarnya. Sakar-karpe dewi begitu. Nah, saya waktu menyampaikan ini saya berdoa kepada Tuhan. Tidak gampang, ya sekali lagi tidak gampang. Berkata aku hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu, tidak gampang. Tapi kalau kau merelakan hatimu, Tuhan, apapun boleh terjadi. Tapi kalau itu mau, biarlah terjadi dalam hidup. Supaya aku mengakhiri hidupku nanti. Itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kenapa saya ini belum bisa move on? Nanti dia kayaknya HIV itu ya. Aku belum bisa move on. Kenapa? Karena saya melihat ini benar-benar orang yang masa akhir hidup. Dia mencari Tuhan. Dia pengen Tuhan ngomong terus. Ini yang saya doakan terus, saya minta mega yang alami Tuhan meskipun dia harus berkumpul sama Tuhan. Ya, kalau mega bisa alami, saya pasti bisa juga.
zaman. Amin. Mestinya kalau Yesusmu itu berkuasa dalam hidup kita, hidup pasti tidak akan sama lagi. Tadi pagi saya menyampaikan pesan atau saudaraku ya, saya kan doa syafaat di pusat, dan temanya memang saya ambil tema jemaat karena ini awal tahun. Saya berdoa, Tuhan, tolong aku ini mau berdoa apa ya Tuhan. Dan saya berdoa, saya sharing, saya berdoa berat saudara. Kalau hidup kita ini tidak mau dengar Tuhan dan taat, saudara pasti dengar diri sendiri dan kau tidak taat sama Tuhan. Ini waktu sudah cepat sekali, saudara. 2024 Januari sudah tanggal 7 Februari. Valentine, coblosan pas Valentine. Nyoblos hati apa nyoblos presiden? Waktu sangat cepat. Rinduan Tuhan adalah hidupmu dan hidup ini menjadi serupa segalanya. Amin. Nah, Paulus tadi pagi kan baca ayat di Yohanes yang sering kita dengar. Kalau kau makan tubuh dan minum tubuh dan darahku, aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Kalau firman ini kita tangkap, kita renungkan, kita rindukan, percaya, kau tidak akan berani berbuat dosa lagi. Amin. Karena ada Yesus di dalam dirimu. Benar apa enggak? Kalau tidak benar ya firman kamu buang aja. Ya tidak usah kamu percayai. Tapi kalau kau percaya apa yang apa tadi yang kita lakukan, minum, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, Yesus ada di dalam diri. Harusnya Yesus yang semakin nampak dalam hidup. Amin. Cara satu-satunya adalah melepas apa saja yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mau ayah dari mau enak sama Tuhan. Kalau Maria itu waduh sama itu berat. Nah, tadi pagi sharing sama 3 teman. Dia langsung, wah ODB tahu nggak? ODB kalau di Kahal itu ada, bukan ODJ. ODB itu all daily bread. Singkatannya all daily bread. Ya. Renungan harian itu ada di YouTube punyanya Kahal. Terus ada nanti SG. SG itu apa? Suara gaung, enggak, suara gembala. Itu Pahim, kalau SG Pahim. Kalau ODB itu banyak orang, ya, kadang-kadang saya, kadang-kadang Agung, kadang-kadang yang lain. ODB, dia langsung jawab saya ODB. Ya kemarin waktu itu saya memang ODB, saya berdoa Tuhan. Belum, ya, saya tahu, saya belum disuruh Tuhan ODB. Ya udah nanti saya waktu cerita, kemarin saya juga cerita, dan saya bayangkan, matamu sayang banget gak sama Shalom. Saya sering juga cerita. Kamu diajak jalan-jalan gak Shalom? Saya enggak. Mesti sayang, enggak mungkin enggak sayang kan? Pokoknya anak masa tua, anak masa tua. Ya, saya dulu ambil anak ketiga itu pernah saya bujuku sih rasanya diajain ya. Waduh itu umur ngomong lali caranya ngomong. Karena sudah 13 tahun yang lalu sama kakaknya, jadi lupa caranya ngomong sudah ya. Senang. Maria ketika punya anak Yesus dia didatangi malaikat, kamu hamil oleh Roh Kudus, anak ini akan menjadi anak yang malu.
Allah yang malam ini. Kira-kira seneng ya dengar berita ini? Ya seneng, ya orang seneng saudara, bener gak? Loh Tuhan, turun kawin. Lah kok nak macam terus piye gegere sandunya ini? Bethlehem. Ya tidak berbatas Maria yang ditulis Alkitab begitulah. Tapi saya percaya itu pergumulan. Kita kalau baca Alkitab itu bocor kan wis ono ceritane ngono, bener ya? Tapi kita tidak pernah merenungkan pergumulannya bagaimana. Contoh Abraham masih dijanjani anak, ya toh? Terus kan dua anak sampai umur 76 tahun, hampir 80 kok dua anak, tapi toko budaknya. Tunggu sama Tuhan 13 tahun kemudian, Tuhan datang lagi, Abraham, kau akan punya anak. Wah, nggak mungkin lah Tuhan, aku sekolah loh, aku 100 loh. Ngomongnya bojoku mati hai. Mati hai gak mungkin punya anak, bener gak? Secara medis, bener gak? Gak mungkin. Umurnya Sarah 90 tahun. Gak mungkin Tuhan Sarah ngambilin kemah umur berdua. Tuhan, mungkin menghayal. Mau aku mungkin aku senang menengah begitu orang mungkin kamu sekolah. Terus hamil si Abraham saya itu agak sering gitu mau ini tadi mau cerita ini masalah apa begitu dia hamil punya anak di masa tuanya senang nggak? Janji Tuhan itu janji Tuhan. Tuhan engkau luar biasa. Ini mustahil. Bojoku wis gak mungkin dua anak, tapi kok buat mungkin jadi anak punya anak. Senang gak sudah? Senang banget ya. Sangat saya percaya. Wih, mudah zaman yang kuno ini gal ilmu mesti itu nari-nari si Abraham. Lah salah dhewe mungkin guyu sedinonan guyu terus. Lho gue anak. Gak mungkin gak masuk akal tapi aku gendong anak. Umur 90 tahun. Ya, setelah disape dikatakan oleh Alkitab Abraham mengadakan pesta besar-besar. Bayangin, itu Abraham itu sedikit kan, saudara. Kalau sekarang itu banyak yang edan-edanan dulu. Pesta anak yang menikah, habisnya 115 miliar. 115. Murah gitu kan, saudara. Mungkin jawabnya belian, siji sampai 10, belian kabeh. 11 sampai 20 masa onan. Loh, mungkin 215 tahun murakan bener. Memang banget itu duit saya. Saya bayangkan enggak? Coba sini saya sediakan ini. Oleh zaman itu insyaallah Ustaz sing dhewe mamere duit. Ibu dhewe tak cilik lho. Saya puji. Di foto ambek suara merdeka gendeng dibuka berangkasnya ini uang saya. Edan sak berangkas duit tak. Bagi kaum fakir miskin. Ya, kalau saya dapat berangkas di sini, duitnya bulan kabeh. Minggu nyawa kebakol cukup kerja. Bener apa ya? Senengnya rasa Tuhan. Pak, baktiannya jangan dibuka Pak. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Minggu lah Pak. Pokoknya sampai kayak begitu Pak. Ya, Abraham ada pesta besar untuk
tiba-tiba Abraham korbankan Ishak anaknya yang kedua. Kira-kira kenapa ya memang? Alkitab tidak tulis toh, benar tidak? Tapi itu dalam perjalanannya sampai Gunung Moria, saya percaya Abraham bergumul berat. Tuhan ini nggak janji loh Bu. Ya, aku udah tua, bocahku tua lah kok bojalo anak itu, benar tidak? Kita tidak gambarkan itu, tapi saya percaya itu terjadi perkumpulan. Sampai Gunung Moria itu pergumulan di dalam hati, dia nggak mungkin cerita sama anaknya toh. Seperti anaknya dicancang, apa gitu. Lupa iki ono kayu ono geni. Lah dombane iki, Pak. Cancang anake kowe domba iki gretane. Kira-kira nangis gak bisa. Pak, pakai edan, Pak. Edan. Kita memang gak tulis, bener ya? Tapi bisa cerita kalau kita menemukan peristiwa itu. Tobi! Sampai bapak itu tuh ditalen. Oh, Pak, dia ditalen itu apa nih? Soalnya di mamanya kayak namu. Ngomongnya ditalen ini, ya kan? Ini normalnya manusia gitu loh, saudara. Dan kemarin saya cerita ketika Maria tahu persis siapa anak yang dikandung. Dan ketika ia bertumbuh besar, wah keren banget. Pasti dia lebih canggih dari bapaknya Yusuf bikin mebel, bener gak? Tuhan Yesus. Pak, gaya kursi ini, langsung ini Pak. Ini loh Pak. Bener gak? Yesus dikatakan oleh Alkitab sangat cerdas. Ketika Yesus pelayanan, wah mamanya wah, mungkin dia nak zaman saya ini, wah mamanya berdino hitung duit. Lah kan bayangnya kok saya tak kau nanti mau gede-gede, bener gak? Oh Bu Elis loh cerita. Itu koncongnya jenderal-jenderal saudara Bu Elis yang buta itu, Bu Elis siapa itu. Itu koncongnya jenderal-jenderal. Orang dendean. Benar. Saya omongan saya. Dia itu dulu pernah cerita kesaksian ya, duit gak ono berapa M. Dia sama lagi, Tuhan. Duit kurang. Waktu itu dia cerita soal gaji pegawainya pas THR. Oleh duit. Ini benar-benar saya sudah jawab. Dia butuh berapa M? Sembayang. Itu semua stafnya sembayang. Percaya Tuhan. Terima kasih. Gue itu kalau cerita ya kondungan menurut saya ya nggak masuk akal juga sih. Mulai duit jalur Tuhan kayak ini. Ya ratusan ribu jutaan. Dia nampung yang sekolah asrama itu untuk orang-orang tidak punya. Berapa ratus anak di sana, anak-anak luar pulau yang ngerti dia anak-anak kayak apa. Loh benar, saya kan pernah punya teman di Papua namanya Yutan yang pernah di gereja kan. Yutan, wah dia pernah habis kerja sama saya tuh. Man, apa, sego pajak. Yos tuku lawo itu adan itu saudara itu. Adannya petang ciduk kan akeh saudara. Bener enggak? Saya makan secukupnya, Yutan begitu nasinya habis langsung aja makan habis. Wah itu lah itu bayang gue satu 3 kali sehari. Itu kalau orang 200 saudara kasih makan tiap hari 3 kali, soalnya itu duit-duitnya loh. Benar enggak? Mbak Neng, kurang sakit habis berapa belanja sekarang? Minimal ya, 100.000 lah.
wirid. Wirid. Istilahnya. Nah, berasnya buat konjilah mesti. Itu berasnya sebabnya. Agak tahu toh. Kami bisa hitung sendiri ya. Jadi buel itu cerita. Dia kembali. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan mujizat luar biasa. 3,5 tahun. Tangkap, hajar, disiksa, disalibkan. Kira-kira Maria kalau saya sampaikan kalau engkau berkata aku hamba Tuhan, kau mesti siap kehilangan apa yang Tuhan mau hilangkan pada hidup kita. Senangan hal yang mengikat hidupmu. Kalau Tuhan minta, engkau harus berkata aku ini hamba, jadilah menurut. Itu artinya telinga kita ini dididik tadi. Menjadi budak selama-lamanya sampai kita mati. Kalau engkau telingamu tidak mau ditindik sama Tuhan, engkau akan mendengar suara-suara yang dari dirimu sendiri atau suara-suara lain yang menjadikan engkau bukan hamba Tuhan lagi, tapi hamba dirimu sendiri, hamba kesenangan, hamba-hamba yang lain. Sehingga ketika Tuhan minta sesuatu dalam hidup kita, kita mengucap nanti Tuhan. Ini yang terus menjadi doa saya pribadi juga berdoa sekali. Tuhan, hari-hari menyatakan kalau aku bisa menyanyikan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya, aku minta sama engkau. Amin. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau kami mendengar akan firman kembali terulang Tuhan hari ini, berkata-kata lebih kuat lagi dalam hidup kami Bapa, supaya kami bisa berkata seperti Maria berkata, jadilah menurut perkataan, jadilah perkataanmu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau telinga kami dididik, ditandai oleh Engkau sendiri, telinga yang terlatih mendengar Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore hari. Mari kami berdiri bersama-sama kita berdoa. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kau mendengar firman Tuhan, kau menyimpan dalam hatimu, kau rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang Tuhan, di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, persekutuan dengan hidupmu semakin hari semakin mendengar suara Tuhan, semakin hari semakin taat kepada Tuhan, dan hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Di mana engkau ada dan saya ada, hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita percaya berkata, amin. Ya, ini ada 2 baru, saya baru pertama kali melihat ya. Nanti bisa dikenali ya. Saya mau mengingatkan untuk tahun ini nanti kita akan ada istilahnya bukan penertiban budaya kita, tapi pendataan supaya jemaat yang entry kembali ke entry masing-masing ya. Tidak gampang berentry, tapi berentry lah ya. Kenapa tadi istri saya juga ngomong-ngomong supaya kita itu paling bisa nanti ketua RI ngerti kasih info kepada kami sebagai penanggung jawab di gereja ini, piye keadaannya anggota RI, apa yang bisa dibantu oleh gereja, ya. Karena komunikasinya hanya lewat ketua RI, yang penting sekali, ya.
Itu saja dari saya. Ada yang lain? Ya, bagus berkati ya. Ada beberapa pengumuman sebelum kita masuk ke pengumuman retreat dan retreat. Retreat saya hari Selasa besok jam 7 di Rumah Putri. Karena Rabu teman-teman pengurus saya kita rapat untuk retreat jam 7 juga ya. Ya. Tante, selamat datang. Tuhan berkati. Saya kembali ke Mas ini bersama dengan kami. Oke, ya. Bapak Ibu, ini nanti dibagikan. Silahkan diisi langsung. Ini formulir untuk pendaftaran retreat. Kalau memang belum bisa mengisi tidak apa-apa, nanti anggota keluarganya. Jadi retreat ini kita adakan untuk jemaat dan diadakan untuk Bapak Ibu juga. Kalau memang selama ini pasangannya belum datang ke gereja sudah lama diajak. Ya, ini untuk jemaat. Jadi untuk mengajak di luar keluarga belum bisa, tapi mengajak pasangannya atau anaknya yang memang sudah lama tidak ke gereja gitu ya. Nah, diisi nama, ini umur untuk yang atas di skip aja karena di bawah juga ada umur, nama, umur, kalau ada anak kecil yang usianya berapa ditulis gitu ya. Nah, kemudian dilingkari L laki atau P perempuan gitu ya. Nah, ini ada jam keberangkatan. Bagi Bapak Ibu yang bisa berangkat jam 4, kita akan berangkat dari Karanganyar jam 4. Cuma kalau masih ada yang bekerja sampai sore, kita ada kloter akhir, kita harap nggak banyak, itu ada jam setengah 6 maksimal berangkat dari sini. Acaranya di sana mulainya setengah 7, jadi kalau dari sini setengah 6 sampai sana kira-kira pas. Jam makan siang, jam makan malamnya skip dulu, setelah sesi baru bisa makan ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Kemudian berangkatnya jam 4 ada, yang rombongan besar jam 4. Kemudian yang susulan setengah 6 maksimal. Kemudian acaranya di sana doa paginya, kebaktian, habis kebaktian kita ada jalan-jalan tipis-tipis kan Jelosia di gereja. Tapi untuk tahun 2024 ini kalau Bapak Ibu sedang kita semua belajar, kalau mau memberi persembahan kasih untuk ada tidak apa-apa diterima, nanti bisa ke istri saya atau ke saya atau ke pengurus atau Om Mas, Om Bahtiar, Om Emi, siapapun ke pengurus. Kita akan, pengurus juga ada doa, ada rapat besok hari Rabu pengurus aktivis untuk mempersiapkan untuk PT. Ada pertanyaan? Jadi jangan khawatir soal biaya Bapak Ibu, kali ini kemurahan Tuhan biaya gereja, tapi kalau Bapak Ibu mau memberi belajar, memberi persembahan kasih, tidak apa-apa, kita terima ya, nggak usah ragu, bisa ragu, nggak ada ya. Ada pertanyaan? Ya silakan diisi. Kalau belum tahu persis maksudnya apakah suami atau cucunya bisa diajak, nggak apa-apa. Besok paling lambat tanggal 14 ya, tanggal 14 supaya tidak ada yang ragu. Tanggal 14 itu terakhir. Kalau Bapak Ibu yakin silakan langsung isi. Kalau belum yakin besok tanggal 14, karena kalau Bapak Ibu isi tapi nggak jadi nanti didenda suruh traktir satu kongsi, satu gereja. Jadi yakin Bapak Ibu akan berangkat, tidak mundur ya. Karena kita harus berhenti untuk kamarnya, untuk makannya, dan untuk transportasi kita harus atur supaya tidak ada yang masuk. Jadi satu aja. Ada pertanyaan Jadi satu minta aja, minta. Makasih Pak. Ya, ini tadi ada pertanyaan.
Jadi suaranya. Ya sebenarnya untuk retreat kalau kita ngomong itu kalau anak ya nggak bisa ditinggal. Bukan terus dulu-dulunya itu bahas semua enggak. Anak nggak bisa ditinggal. Harus bergantung ke orang tua boleh di bapak. Contoh anak misalkan. Nah, jadi kalau cucu-cucu anak bahas semua karena perlu anak-anak kecil yang itu cuma itu. Ya tolong perhatikannya. Bukan terus dibawa semua itu enggak. Jadi itu perlu karena kita juga ngatur kamar itu kamarnya tidak bisa menampung banyak anak. Oke, koma X setelah itu Bu Susi? Ya, setelah itu seperti biasa hari Sabtu jam 5. Pak Petrus sudah tambah rumah? Tidak ada. Sudah sudah diisi Bapak Ibu yang dapat komunikasi. Mari kita berdoa berpersembahan perpuluhan. Sekali lagi kami bersyukur bagi keberanian Tuhan. Kita kami berpersembahan perpuluhan. Kami percaya bahwa telah memberkati pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Bapak segala penyembuhan dalam nama. Amin. Selamat pulang.